Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ayat Ramadan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa tidak pernah berubah. Tapi Allah menyuruh kitalah yang berubah. Ayat Ramadan dari tahun ke tahun tidak pernah bergerak. Allah menyuruh kitalah yang akan menggerakkannya. Ayo, bismillah, kita siap bergerak, berubah, lebih baik lagi. Hamil bagi orang hamil berpuasa. Bukankah dalam ayat Ramadan di surat Al-Baqarah ayat 184 dari tahun ke tahun tidak pernah berubah? Jangan sampai justru setiap tahun polemik orang yang hamil, polemik orang yang menyusui, itu boleh berpuasa atau tidak, bagaimana cara membayarnya, qadha atau fidyah, membuat kita jadi malah bingung. Aduh, gimana ya? Ngaji di sana, ngaji di sini, kok beda-beda sih ustadznya? Kok berubah-berubah sih pendapatnya? Jangan sampai akhirnya membuat kita malah mengatakan gelap. Padahal dalam surat Al-Baqarah 184 Allah menyebutkan problematika dalam setiap tahun pasti ketemu, tidak akan pernah berubah. Makanya ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in kuntum ta'lamun, agar kalian mengetahui, berarti ngelmu. Untuk itu, mari kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 184, Allah sudah menegaskan kepada kita dengan rahmatnya Allah, dengan sayangnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hari-harinya bisa dihitung. Pasti dalam satu tahun ketemu cuma satu kali kok di bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan 30 hari wajib orang itu berpuasa. Allah tegas, Allah idealis. Tapi di balik ketegasannya, Allah memiliki sifat rahmatnya Allah, sayangnya Allah, yaitu faman kana minkum maridun. Ada pada saat Ramadan dia sakit. Allah tidak marah pada saat dia sakit, kok dia tidak berpuasa? Boleh. Tapi konsekuensinya ya dia harus mengganti di hari-hari yang berikutnya. Atau wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi seseorang yang tidak mampu. Nah, tidak mampu di sini, tidak kuat di sini, ada kalanya mereka adalah orang hamil, ada kalanya mereka orang yang menyusui. Nah, bagaimanakah kondisinya pada saat di bulan Ramadan, hamil, kemudian juga ada kalanya menyusui? Aduh, bukannya nggak mau puasa, ya Allah, nggak kuat, lemes. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nggak apa-apa kamu nggak berpuasa, silahkan kamu nggak berpuasa, karena Allah sayang. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, idealisme boleh, tapi realistis dong ketika ada orang yang tidak mampu. Dan lihat, Allah mengajarkan bagaimana rahmatnya Allah, sayangnya Allah memberikan kemudahan bagi mereka yang hamil, bagi mereka yang menyusui, boleh fafidyatun, ya, maka mereka fidyatun ta'amu miskin. Mereka boleh membayar dengan fidyah. Atau faman tatawwa khaira, siapa yang menginginkan dengan kerelaan hati untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, nggak cukup dengan bayar fidyah, dia ingin menambah dengan kebajikan yang lain. Jawaban Allah, fahuwa khairul lah, itu baik untuknya. Atau wa antasumu, ya, hendaklah mereka ternyata dikuat-kuatin untuk berpuasa. Jawaban Allah, khairul lakum, itu baik untuknya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui.
Belajarlah untuk ngelmu, belajarlah untuk berlapang dada. Kenapa? Karena Allah sendiri memberikan kategori opsi, ya. Sehingga para salafus sholih mengatakan, jadi bagi orang yang hamil, bagi orang yang menyusui, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalau memang dia tidak mampu, karena apa? Karena aduh lemes, nggak kuat, yang namanya juga orang hamil, namanya juga orang menyusui, boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Ahmad bin Hambal, ya dia harus membayar qadha. Tapi kalau ternyata ya menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, bukan karena fisiknya sih yang nggak kuat, tapi khawatir nanti anaknya jadi kurus, anaknya nggak berkembang, maka diminta untuk tidak cukup ya dengan bayar fidyah, ya, tapi dia harus juga dengan berpuasa, ya. Namun kalau menurut madzhab Imam Hanafi, loh, kalau memang orang hamil, orang menyusui, ya dia nggak sanggup, jangan disamakan antara orang yang hamil yang pertama dengan orang hamil yang kedua, dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau ternyata dia tidak sanggup, maka cukup dengan bayar fidyah. Nggak apa-apa tidak bayar qadha. Namun menurut madzhab Imam Maliki, ya dia harus membayar dengan qadha, tidak perlu membayar fidyah. Nah, sekali lagi, dari perbedaan ini bukan makin liar, makin bingung. Jadi sebenarnya ya menurut kita pakai madzhab yang mana? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada kita? Jika memang dari ayat ini kategorinya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau orang yang hamil, orang yang menyusui, ternyata ya hamil di bulan Ramadan bisa jadi 1 bulan. Setelah itu melahirkan, dia menyusui. Kalau menyusuinya dengan ASI eksklusif kan bisa jadi terus per 2 jam nyusu, per 2 jam menyusu. Yang kondisinya apa? Nggak kuat, lemas, gemeteran, ya bisa memberikan mudorot dan juga memberatkan kepada orang yang hamil dan menyusui. Silahkan, Allah memperbolehkan ya, dengan fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Berapakah bayar fidyah? Fidyah adalah memberi makan kepada orang miskin. Orang puasa wajib makannya berapa kali? 1 kali. Berarti paling tidak bayar fidyahnya cukup dengan 1 kali makan. Berapa nominalnya? Ya seberapa yang biasa kita makan. Kalau kita biasanya makan dengan menu restoran Padang, ya jangan bayarnya dengan warung Padang. Kan harganya beda. Dikembalikan kepada kebiasaan kita. Ya, berilah makan kepada 1 orang miskin minimal seperti apa yang kalian makan. Tapi kalau kita ingin menambah ya dengan kerelaan hati, menambah dengan sedekahnya, atau kepingin nanti di suatu saat kita kuat lalu kita ingin membayar dengan qadha juga, silahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usra. Insyaallah yang penting bulan Ramadan hormatilah sebagai bulan puasa. Jika memang kita hamil, ketika memang kita menyusui, memulai dengan bismillah, dengan sahur terlebih dahulu, lalu di siang hari nggak kuat, berarti memang qadarullah. Ini memang kondisi yang tidak memungkinkan. Karena apa? Karena niat kita ingin menghormati bulan Ramadan, tetap berpuasa, itu sudah menjadi satu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.